Bertemu kembali dengan kita nih yang akan membahas kisah-kisah apa yang terjadi di sekeliling kita. Amin. Ya, seperti biasa kita sudah kehadiran Pak Migo yang disebut dengan Bro Migo kita panggilnya. Apa kabar nih Bang Migo? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Gimana Bang Migo nih? Ada kisah apa ya temen ya? Temen. Ya, jadi ini teman sih, teman Hmm. cukup lama lah dan cukup dekat dulu ceritanya gitu. Jadi teman ini teman kerja tapi beda perusahaan gitu. Kenal di suatu pameran gitu kan, Satu dekat. kerjaan. Enggak, beda beda perusahaan. Oh, beda Beda perusahaan. perusahaan. Jadi saya penyuplai mesinnya. Beliau ini sebagai apa namanya itu orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan itu, yang dikasih tanggung jawab lah sama si Hmm. ownernya gitu. Nah, dunia percetakan, Bro. Dunia Percetakan percetakan. ya, Ya, dunia printing ya. percetakan. Oke. Dan ketika itu beliau ini bekerja di satu percetakan yang memang waktu itu masih jadul, masih pakai mesin offset gitu kan. Bukan yang air zaman Tahun berapa sekarang. itu? Tahun 2007 ya, 2007, 2005, 2007 lah. 2000 2005 2007 itu memang masih offset atau Masih kayak udah belum masih ya? Belum. Teknologi baru belum belum masuk. belum. Teknologi itu masuk kurang lebih sekitar tahun 2005 tapi dipasarkan 2007. Kalau sekarang udah teknologi baru. Wah, udah sekarang mah Lebih udah canggih ya. canggih lah. Dulu tuh teknologi itu kan setahun 2 tahun sekali lah baru muncul gitu kan. Hmm. Sekarang kan udah hampir tiap 3 bulan, 6 bulan tuh udah maju. Nah, beliau ini kan bekerja pada suatu percetakan dan Yang percetakan masih itu menggunakan mesin teknologi offset. lama, ya mesin Offset. offset yang krek 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 gitu. Jadi kalau misalkan ada 3 warna, 3 film itu, Hmm. 3 plat gitu kan. Hmm. Plat ini, plat misalkan magenta, yellow gitu kan. Hmm. Nah ini di dunianya dia itu. Jadi yang kerjanya itu belepotan. Wow, ada tinta Wah, segala iya, macam. yang gosok-gosok, habis dipakai dicuci dulu. Oh, jadi masih pakai mesin offset Ya, yang selalu hubungannya belepotan sama tinta ya. pasti ya. Kadang kan tintanya kan tinta yang boleh dibilang kayak tinta kayak cat gitulah. Oh iya, saya masih ingat tuh zaman Hmm. dulu koran-koran itu kan begitu ya. Ya, ya. Itu modelnya seperti itu, Bro. Cuman Sama ya. udah ada kemajuan yang artinya dipakai plat itu. Ya, ya. Kalau koran dulu kan memang hitam putih doang ya. Oh, beliau di bagian itu. Iya, di Hmm. bagian itu yang dia bertanggung jawab pada mesin itu gitu. Hmm. Yang artinya mesin itu selalu dia rawat gitu. Hmm. Dia rawat, terus dia bekerja juga boleh dibilang itu yang benar-benar dia benar-benar bekerja gitu. Dengan Serius. serius gitu. Dia yang boleh dibilang tuh tanggung jawab dengan pekerjaannya lah. Oh. Ya, jadi dia berangkat itu mesin udah ready kan, udah disiapin. Pas dia pulang juga mesin sudah bersih gitu. Wih. Keren lah pokoknya kalau saya bilang itu orangnya, aduh orangnya itu baik lah ya, orangnya baik, pendiam gitu ya, nggak banyak ngomong, kerjanya juga nggak hitungan waktu, nggak hitungan tenaga, Rapi. rapi, bersih orangnya. Ya artinya kalau saya bilang itu, kalau dibilang pekerja pekerja teladan ya saya pikir dia lah. Kalau menurut saya sih ya. Ya, ya. Dalam dunia kerja itu kan kadang kan kita naik turun ya kan. Ya. Kalau kita lagi nggak mood, ya nggak mood gitu kan. Hmm. Dia mah nggak. Dia mah bener-bener begitu dia berangkat dari rumah, bekerja, pulang, selesai udah. Siapa namanya, Bro? Namanya Fahrudin namanya. Orang Jawa, Sunda. Aslinya orang Jawa, Fahrudin itu. Hmm. Orang Solo lah gitu kan. Nah, dia merantau dari Solo ke Jakarta itu hanya bertekad ingin kerja gitu. Hmm. Dan makanya dia serius kerjanya itu. Pokoknya semua yang kenal sama dia ini, Hmm. nggak ada yang bilang negatif lah gitu. Soal kerjaan gitu. Soal tanggung jawabnya, soal kebersihannya, soal disiplinnya gitu ya. Terus kemudian soal apa namanya apa totalitasnya gitu. Totalitas Iya, kerjanya. totalitas kerjanya. Kalau saya bilang loyalitas lah ya, loyalitas bekerja itu benar-benar dia mah full Diakui oleh semua semua, orang-orang yang semua orang-orang. kenal dia ya. Bahkan si pemiliknya pun sendiri mengakui gitu. Si Fakhrudin ini Hmm. orangnya boleh dibilang itu nggak banyak ngomong, nggak banyak protes, kerja aja gitu. Kerja bagus Jadi iya pokoknya tanggung jawab dia apa, dia kerjain terus dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh, tanpa hitungan waktu, tanpa ngedumel gitu. Iya, ya. Wah pokoknya disanjung lah dia. Keren lah. Jadi selama bekerja itu tidak ada kata negatif
tentang dia gitu. Kesan negatif Iya. itu nggak ada. Nggak ada. Jadi karena saya kan dulu kan penyuplai mesin digital kan, jadi Hmm. teknologi baru nih. Hmm. Pas saya masuk ke sana itu, dia sempat ngobrol gitu kan. Wah kalau misalkan mesin teknologi baru masuk, terus saya gimana katanya kan. Oh iya iya. Dia nggak khawatir gitu kan. Tapi khawatir dia itu bukan khawatir karena yang dia apa namanya tuh nggak bisa enggak gitu ya. Maksudnya yang khawatir dia nanti diganti sama orang baru nih yang ngerti teknologi gitu. Hmm. Kekhawatiran dia begitu. Ya kita akrab lah ya. Iyalah pastilah. Kita akrab. Hanya suatu saat adalah pameran gitu kan. Pameran di Jakarta, pameran tentang teknologi baru, tentang mesin-mesin digital yang waktu itu tahun 2007. Ketemu lagi lah sama beliau ini, si Fakhrudin ini. Nah, saya ngobrol lagi kan, gimana bos? Saya nanya bos kadang-kadang kan. Karena kan bagaimanapun juga posisi dia adalah sebagai orang kedua dari pemilik gitu kan. Tapi dia mah orangnya, aduh, apa bro? Profile, Wah, low profile banget. Baik. Baik, wajahnya, pokoknya kalau lihat wajahnya itu nggak ada yang wajah licik, apa wajah Polos lah ya. ayo wajah polos yang bener-bener ngabdinya tuh ngabdi bekerja bener gitu. Ya. Aduh, pokoknya saya kalau ngeliat sama dia itu seneng lah gitu ya, karena begitu di sampingnya aja kita ngobrol enak. Personalitinya. Gak pernah ngomongin yang misalkan gini, itu gajinya sekian apa tuh, nggak pernah ngomongin soal pekerjaan dia, nggak pernah ngomongin soal gaji, nggak pernah ngomongin, nggak ada keluhan sama sekali. Kalau ngomong sama dia enjoy aja gitu. Akhirnya ketemu di pameran, dia cerita, wah ini mesin apa nih, kan ceritakan, ya ini mesin cetak digital gitu ya, teknologi baru lah. Ya beliau ini juga banyak nanya, ya memang kelihatannya memang orangnya tuh memang pengen taunya tuh besar gitu. Udahlah bro, jadi sampai di situ cerita, akhirnya dikenalkan lah saya dengan si pemiliknya, pemilik offset itu kan. Nah pemilik offset tersebut tuh bilang, kalau misalkan saya upgrade ke mesin itu, apa benefitnya gitu kan? Ya gue ceritain, benefitnya gini. Nah terus gimana dengan karyawan-karyawan saya katanya kan? Apakah bisa di-upgrade? Oh bisa, saya bilang gitu kan. Bisa pak, itu kan ini mesin ini kan teknologinya kan teknologi yang mudah dipelajari lah gitu. Pokoknya pada akhirnya minta waktu lah beliau ini kan, minta waktu. Nah si Fakhrudin ini selalu kontak tuh bro. Tapi kontak bukan ngomongin tentang apa-apa, ngomongin tentang mesin itu. Dia pengen tahu gitu. Ini mesin ini seperti apa sih gitu kan. Saya pikir dia disuruh kan sama si pemilik, enggak, dia hanya pengen tahu secara personal aja. Pengen tahu. Oh ini apa namanya tuh teknologi kayak gini tuh ada di zaman sekarang, canggih menurut versinya dia gitu kan. Karena dia kan menggeluti satu bidang offset itu kan yang boleh dibilang bro, wah gosok-gosok, detail lah. Tiba-tiba ini ada satu mesin teknologi yang simple gitu kan. Tapi eranya waktu itu memang era udah mulai perubahan ke mesin digital. Udah di Singapura. Oh. Di Singapura sudah. Jadi kita kan sebenarnya dengan Singapura itu teknologinya ketinggalan sekitar 5 tahunan ya bro. 5 tahunan lah gitu. Ya mungkin sekarang udah 3 tahunan. Dulu masih 5 tahunan. Sekarang udah 3 tahunan ketinggalan. Indonesia ini udah mulai bergerak agak cepat gitu. Jadi mau nggak mau harus mengikuti. Ya. Kalau nggak kayak gitu ya ketinggalan kan. Sementara market juga kan ngikutin teknologi gitu. Jadi beliau ini banyak belajar ini itu segala macam. Ini saya kasih tahu. Dia belajar, bahkan dia setiap setiap pulang kerja gitu. Dia kalau kerja bro nggak pernah hitungan waktu. Kalau ketika misalkan banyak kerjaan ya bro, dia lembur. Nggak pernah ngitung waktu, nggak pernah minta dihitung. Pokoknya kerja aja terus gitu. Itu yang saya salut sama beliau ini. Gigih dalam bekerja yang boleh dibilang tuh ikhlas ya kalau bahasa simpelnya mah. Dia bekerja dengan ikhlas lah gitu, tanpa pemikiran pamrih gaji atau apa gitu. Nah singkat cerita bro, si pemilik ini akhirnya memutuskan untuk beli mesin itu kan, beli mesin itu. Nah ketika beli mesin itu, si pemilik ini nih saya nggak ngerti ya, tiba-tiba pokoknya apakah dia kurang percaya
ke si Fahrudin ini tentang kemampuannya gitu kan. Karena kan memang kalau orang lihat itu mah apa ya bro, orang yang boleh dibilang tuh lugu gitu. Iya. Jadi dipikirnya tuh, ini mah gak akan bisa gitu. Kesannya mungkin begitu si owner itu. Tiba-tiba datanglah ponaannya, bro. Ponaannya si pemilik ini. Nah, waktu itu kan kita setiap pembeli mesin itu kan kita training bro. Training di Singapura gitu kan. Free lah dari kita itu. Training mesin segala macam. Dikirimlah ponaannya dia. Pas dikirim ponaannya dia itu, dia belajar banyak. Tapi ya itu tadi karena memang backgroundnya mungkin bukan background percetakan ya agak lama lah tahu tentang teknologi ini. Kalau saya lihat secara orang luar itu ya dengan si Fahrudin itu jauh. Fahrudin ini cara belajarnya itu detail gitu. Soal warna, soal apa, dia detail ya karena memang bidangnya dia di bidangnya gitu. Apalagi percetakan offset itu kan apa ya manual kan segala sesuatu. Nah dia samakan nih dengan digital nanti begini apa enggak? Bisa ngejar warna kayak gini apa enggak? Terus kalau misalkan begitu cetak warna sekian lembar turun nggak warnanya? Detail dia. Nah kalau yang ponanya kan diam aja belajar. Nggak ada latar belakang. Nggak ada latar belakang apa-apa gitu. Akhirnya udahlah selesai nih. Mesin dikirim bro. Mesin dikirim. Si keponakan ini kan yang pegang tanggung jawab nih. Mulai nih dibalik. Si Fahrudin ini tetap dipakai saat itu dengan teknologi yang manual tadi, mesin offset. Jadi dibagi dua waktu itu. Jadi kalau orang yang pengen cepet cetak, dia pakai digital. Yang ditungguin nih. Kalau yang orang cetaknya banyak, pengen murah tapi banyak, pakai mesin offset. Gitu. Kalau ini kan hitungannya bisa ditungguin nih. Menyetak berapa ratus lembar pun atau berapa ribu lembar pun bisa ditungguin. Cuman beda harga gitu. Waktu itu lah. Jadi di situ ada apa yang namanya tuh plus minusnya. Gitu. Sampai akhirnya suatu saat itu digital ini kan mulai berkembang kan. Tadinya saya berharap tadi si Fahrudin itu dipakai. Kan dia udah paham kan. Saya kasih masukan nih. Karena saya dengar bahwa offset dia akan dijual. Mesin offsetnya. Kalau mesin offset akan dijual otomatis kan si Fahrudin ini kan nggak bisa meneruskan pekerjaan di situ. Pasti otomatis kan disingkirkan kan. Saya kasih masukan gitu. Bahwa Fahrudin ini udah tahu tentang digital. Masukan ke si ownernya, si pemilik, si bosnya. Iya, karena pada saat dia kan nambah satu mesin lagi, bro. Nah, daripada nyari orang lain gitu kan, lebih baik Fahrudin inilah. Karena saya tahu betul kemampuannya gitu kan. Dia mah nggak ngerti apa-apa, kata si ownernya kan. Dia tahu dari mana orang nggak saya suruh training? Enggak pak, dia diam-diam itu suka banyak nanya. Kalau teknisi datang juga dia selalu dengerin, cara ngeliatin gitu kan. Pokoknya intinya dia mah tetap nggak percaya aja sama si Fahrudin. Sampai akhirnya suatu saat bro, denger kan, mesin offset ini udah laku terjual. Karena waktu itu kan masih ada peralihan ya antara offset ke digital gitu kan. Jadi orang-orang yang masih dana minim, ya dia dibelilah mesin-mesin offset itu, masih bisa berjalan kan. Karena waktu itu kan masih belum total kan. Bahkan sekarang pun juga masih ada sih yang pakai mesin itu, cuman sedikit lah gitu. Nah, akhirnya terjual lah itu. Pas saya datang ke sana, udah nggak ada nih si Fahrudin ini. Kasian lah saya bilang ya, si anaknya ini tuh, si teman ini. Si ownernya langsung bilang, saya tanya, Pak, Fahrudin kemana? Ya dia kan udah nggak ada kerjaan di sini. Dan dia kan nggak mampu juga lah kalau saya suruh pegang mesin digital ini, karena saya training. Ya udahlah, berarti kan info saya nggak dipakai kan. Sudahlah, pokoknya singkat cerita ya udah berjalannya. Berarti di PHK lah atau saya nggak ngerti secara ininya ya. Intinya pokoknya begitu mesin offset terjual, dia juga dibuang gitu. Karena kan nggak ada kerjaan ya kan. Udahlah dibuang. Udah lama saya nggak ngerti ceritanya bro. Udah lama nggak ngerti ceritanya. Jadi istilahnya keluarlah dia. Keluarlah. Saya udah konsen nih dengan digital dia kan. Cerita-cerita. Akhirnya ada tuh bekas temen dia itu yang dulu di situ, timnya dia lah. Tapi dia dulu kan hanya bagian apa ya, kayak OB gitu lah. Saya tanya, saya ngobrol nih sama si OB nih, yang dulu memang OB ini nggak dikeluarin, karena kan tetap masih dipakai. Nah si OB ini cerita, sebenarnya saya tanya, Fahrudin sekarang di mana? Ya Pak,
saya dengar dia di daerah Tangerang katanya. Dia sekarang jualan apa namanya? Kayak tempat makan gitu, pakai tenda katanya. Pakai tenda pinggir jalan, jualan kayak seafood tapi kecil-kecilan. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu katanya kan. Sampai akhirnya satu saat itu mintalah nomor teleponnya si Farudin ini kan. Si OB ini ternyata punya. Punya. Karena ternyata tuh Farudin ini bro, sama temen-temennya tuh disayang dia itu. Iya. Iya, jadi disayang. Jadi tahulah si Farudin ngapain sekarang tuh teman-teman yang dulu itu tahu semua gitu kan. Hanya saya minta teleponnya, saya Berarti telepon. teman-temannya ketika dia keluar merasa kehilangan Iya, juga ya. kehilangan lah. Bahkan kalau dengar cerita yang sekarang ini, si ponaan-ponaan yang pegang itu udah nggak bener kerjanya gitu, kayak otoriter gitu. Karena memang basicnya kan bukan basic pegawai kan dulunya kan. Iya, secara mental belum siap. Secara mental belum siap. Terus dia secara apa ya bro, hubungan dengan rekan kerjanya Iya. itu kan juga kan ya punya masih baru lah ya, Iya, belum adaptasinya terbangun. ya adaptasinya belum gitu. Nah, saya telepon lah si Farudin ini malam itu. Tapi saya pura nggak tahu ya posisinya ada di mana. Nanti dia bilang katanya, oh ya apa bang katanya, kita ngobrol lah katanya kan, ngajar lah katanya. Kita ngopi-ngopi lah, tapi maaf ya bang, paling saya ngopinya di inilah di pinggir-pinggir jalan aja katanya kan. Orang nggak apa-apa saya bilang gitu. Ketemu lah bro, diajak lah saya ke apa ke tempat makan gitu kan, tempat makan pinggir jalan gitu. So, bang Miko mau pesan apa katanya kan? Wah ini makanan seafood bro, itu kan mahal kan? Seafood makan segala. Wah pesenin semua sama dia itu. Pesenin, 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 pesenin. Dalam pemikiran saya gitu ya, wah gue harus bayar nih gitu kan, sebanyak ini gitu kan. Iya. Waduh, kan gue ngeliat posisi dia gitu kan, Iya, posisi betul, dia yang betul. dikeluarin dari kerja ya Kasihan kan. lah kalau dia yang bayar. Iya, terus dia bilang katanya dia sekarang dengar dari OP katanya dia kerja sama orang yang punya restoran di pinggir jalan katanya kan. Tiba-tiba sekarang dia ngajak makan di pinggir jalan, terus dia bayarin gue kan gak enak gitu kan bro. Wah, bayarin apa? Pesenin semua bro. Kerang apa namanya itu, kepiting segala macam. Wah gila mahal-mahal semua nih, udang gitu kan. Din, udahlah semua itu. Udah bang, tenang aja bang, kita makan-makan aja. Kalau kita lama nggak ketemu kan, wah pokoknya friendly banget orangnya. Friendly, ramah gitu kan. Wah cerita-cerita. Ya kan saya tanya kan, gimana setelah dulu kerja? Iyalah bang, saya inilah ikut temen katanya, ikut temen apa namanya itu, jualan katanya kan. Dia pokoknya masih masih posisinya di situ dia bilang masih bekerja ke orang gitu. Makan saya bro, sambil makan ini. Pokoknya udah cerita panjang lebar ya tentang kisah dia lah dari mulai dia kerja sampai akhirnya dikeluarin sampai akhirnya dia kerja di rumah di Makan. rumah makan itu temen gitu. Dalam pikiran saya kan rumah makan seafood rumah makan dia kan temen itu kan besar gitu kan di restoran kan. Terus saya akhirnya pas mau bayar gitu tiba-tiba dia bilang katanya udah nggak usah banget katanya kan nggak usah tapi saya tetap bayar kan saya maksa lah pokoknya pas dia lagi kemana saya langsung datang ke kasir katanya kasirnya bilang udah pak nggak usah katanya lah kenapa lah pak ini kan yang punya teman bapak katanya kaget saya bro Restoran itu punya. iya di pinggir jalan itu bro gede lah Ya. restoran seafood yang di pinggir jalan yang pakai tenda gitu kan ya saya udahlah saya pura-pura bener nih bener pak lah bukannya dia ini yang apa katanya kerja di rumah ya dia kalau cerita sama orang begitu pak dia ngomongnya dia kerja sama teman Rendah. udah jadi padahal dia yang punya Oh, iya, katanya. punya. Dan saya juga dulu kan teman waktu di offset juga diajak ke sini dijadiin kasir dipercayalah dia kan oh gitu saya bilang gitu oh ya udahlah gitu kan saya bilang hanya ya saya pura-pura pokoknya saya pura-pura nggak ngerti aja lah ya sama dia pokoknya ya Din makasih ya udah dibayarin harus saya yang bayarin lah udah nggak usah pak pokoknya pura-pura nggak ngerti aja lah kalau itu dia pemiliknya gitu Berarti artinya Mm-mm. walaupun dia dikeluarkan dari Tempat kerjaan tempat percetakan kerjaan yang offset itu, Mm-mm. ya dia nggak susah-susah amat lah ya. ya nggak ya pokoknya saya tahu saya itu begitu dia kerja begitu dia keluar dari kerja itu kan saya nggak ngerti ceritanya apa gitu Ya, ya. selanjutnya gitu kan
Pokoknya begitu saya telepon, posisinya dia ngakunya dia bekerja ke temen di rumah makan seafood pinggir jalan, gitu kan. Padahal itu dia yang punya. Ternyata dia pemiliknya, gitu. Prosesnya saya nggak ngerti ya, tiba-tiba Iya. dia udah jadi begitu lah. Jadi kalau orang baik itu selalu Nah dapat gitu. Nah dapat kenikmatan yang baik. ya kalau dengar cerita dari si teman yang dikasih itu sih memang dia memang dari nol. Hmm. Jadi begitu dia kerja, dia buka jualan kayak gitu, Berjuang ya. berjuang lah pokoknya. Sampai akhirnya dia besar, sampai tendanya tuh besar gitu. Udahlah ya bro, Wakib nih, jadi ceritanya sampai di situ nih, ya kan ketemu sama dia nih. Ya, Gua bisa. konsen lagi, bisa lagi bro. Gua konsen lagi kan, konsen lagi jualan-jualan Bisa. apa digital itulah, apa mesin digital itu. Sampai akhirnya selang itu kan dalam setahunan lah ya bro ya, kurang setahun itu ada pameran baru lagi. Hmm. Pameran baru lagi, ketemu lagi sama dia Di pameran. di pameran itu. Hmm. Ngapain Nurdin kesini? Heeh. Dan udah temennya udah beda di sampingnya tuh. Oh. Dan bukan temen juga yang di restoran, bukan, yang di seafood itu bukan. Pokoknya teman baru lah, Chinese bro. Wajah baru ya. Chinese dia. Oh, Berdua dia nih, bawa orang. ke bawa situ, orang, dia berdua lah. pameran itu. Bertiga lah ya, bertiga. Yang satu itu anaknya si Chinese ini. Nah terus Zami sama si Fahrudin tadi. Nah si Fahrudin ini datang tiba-tiba langsung kenalin ke saya tuh. Dia tahu nih setiap tahun pasti Pak Miko ada di situ gitu. Dibawalah ke booth saya tuh, di booth pameran itu. Kenalin tuh katanya. Bang, kenalin nih katanya. Ah, teman saya katanya. Oh gitu ya. Ada lagi jalan-jalan nih. Iya nih kebetulan teman saya ini kan mau buka percetakan. Kayak gitu, buka percetakan. Jadi apa namanya? Tanya-tanya lah, lihat-lihat gitu ya. Ya udah ya saya layani lah bro, layani lihat segala macam. Dia pergi tuh, atau kemana sama si anaknya itu. Saya ngobrol sama si itu temennya gini. Dan dia juga cerita bahwa dia itu punya offset. Ceritanya dulu teh. Si Chinese ini, ya si bosnya ini nih, bukan bos lah ya, maksudnya si temennya si Farudin ini. Farudin yang baru. Punya offset, tapi selalu dicurangin sama orang, sama si karyawannya gitu kan. Okay. Dan anaknya juga bilang, diserahin juga, dia anaknya bilang saya nggak bisa gitu. Si anaknya yang dibawa tadi, dia cerita tuh, itu anak saya tadi itu. Jadi saya suruh anak saya tuh, kan dia nggak bisa tentang offset gitu kan. Nah, saya dikenalan sama Pak Rudin nih, katanya Pak Miko bisa nih bantu saya katanya kan. Nah, saya tanya lagi, sekarang offsetnya gimana Pak? Ya mandek aja gitu, karena karyawannya kan pada apa culas ya, jadi saya buangin semua gitu. Nah lah bro ya ceritanya, hanya sebatas di sini di pameran kan, cuma ngobrol tentang mesin, tentang cerita tentang dia pribadi gitu, udah ya bisa lagi bro, bisa lagi. Nah, udahlah pokoknya setelah sekian lama gitu kan, dengan kesibukan masing-masing gitu kan, jalannya udah sekitar hampir setahun lebih lagi lah gitu ya, ketemu lagi ada semacam seminar gitu, seminar tentang perkembangan teknologi mesin digital gitu bro. Nah itu di Hotel Borobudur. Nah begitu saya ngisi acara itu, ternyata si orang ini tuh datang, si namanya Tasyanto kalau salah namanya, Tasyanto ya, si orang Chinese ini datang dan bawa si Farudin di sampingnya. Kaget saya, dan pendampingnya udah beda. Saya tanya kan, karena waktu itu kan dia nggak beli mesin gitu kan ke kita gitu kan, nggak beli mesin ke kita. Cuman waktu itu nanya-nanya tentang digital lah pokoknya. Saya apa jelasin semua gitu. Nah, saat acara seminar itu, beliau ini datang berdua nih sama si Farudin. Si pas begitu datang, ngobrol-ngobrol. Ya namanya seminar teknologi kan nggak bicara merek ya, gitu kan. Nah akhirnya suatu ketika dia tanya gitu tentang mesin ini bedanya dengan mesin merek A apa gitu kan. Saya kan merek B nih, kalau dengan merek A, merek C gimana? Punya pembanding tanya-tanya. Udah lah pokoknya dalam satu seminar itu tuh hangat kita, ya kan? Kita ngobrol tentang teknologi segala macam, clear lah pokoknya gitu kan. Nah pas saya mau pulang, saya colek si Pak Tasyanto ini kan. Saya bilang, maaf Pak, saya bilang gitu kan. Kalau Bapak sekarang
posisinya di mana Pak? Hmm. Oh sekarang saya punya percetakan. Percetakan itu saya hidupin lagi. Itu kan udah setahun lebih bro, nggak Iya, ketemu kan. iya, iya benar. Percetakan itu saya hidupkan. Jadi kebetulan ini Fahrudin ini sekarang yang pegang. Oh, Wah keren gitu kan. Sebelum kaget saya bilang, waduh. Dalam pemikiran saya kan dia jualan seafood kan. iya. Tapi pemikiran saya waktu itu saya apa tepis lah ya. Ya udahlah saya konsen di posisi saat sekarang gitu kan. Oh, sekarang saya udah serahkan sama Fahrudin ini yang pegang gitu kan. Nah, terus si Pak Tasyanto ini bilang, mampirlah, mainlah ke sana. Ngobrol-ngobrol nanti ajarin nih Farudin katanya kan. Oh ya udah sebenarnya itu. Suatu saat selang berapa minggu lah ya dari seminar itu saya datang. Kasih alamatnya lah ya, tukar kontak segala macam. Saya datang tuh ke sana. Ke percetakan itu. Nah, saya nanya kan, waktu Pak Tasyanto gitu. Oh, Pak Tasyanto mah enggak. Jarang kesini Pak, kata karyawannya. Gede bro, itunya percetakan itu besar. Oh, Dan dia pakai merek, bukan merek punya saya tuh, merek lain oh, gitu. Sebut saja Serok gitu kan, iya. merek Serok. Saya kan Konica Minolta gitu, Hmm. pakai Serok. Nah, besar mesinnya itu. Udah invest banyak tuh mesinnya itu. Nah, sekarang siapa yang pegang? Ada Pak katanya kan. Silakan aja ke ruangannya gitu. Wah, bro, saya datang ke ruangannya, saya datang. Ternyata Farudin di situ teh. Yang jadi bosnya di situ Farudin, bro. Kaget saya kan. Ya memang ceritanya ini benar-benar ya bro ya. Responnya saya sambil kaget sambil bingung gitu ya. Kok bisa apa sampai dia yang pegang gitu kan dipercaya segala macam. Iya. Ceritalah dia bahwa saya itu ketika di tempat makan itu, rumah makan itu tuh datanglah si Pak Tasyanto ini. Satu Makan. keluarga Hmm. makan di situ ceritanya. Kita awal mulanya nih dia nih Iya. kenal dengan si Pak Tasyanto ini. Cerita. Awalnya sih saya kan kalau ada tamu gitu kan yang misalkan pengen Disapa. tanya, disapa, saya memang orangnya begitu dia bro. Orangnya apa ya supel, Supel. supel sama pelanggan-pelanggan dia pokoknya pelanggan itu kayak kayak temen aja. Ayo Pak, ayo datang. Cerita dia bahwa ketika Pak Tasyanto ini datang ke tempat makan dia satu keluarga, cerita saya dengerin gitu bahwa dia tuh punya percetakan offset, ternyata karyawannya itu apa penipu semua gitu ya, maksudnya Gak jujur. nggak jujur semua lah intinya kan, jadi pada main apa namanya itu uang lah segala macam nyuri segala macam ini saya tutup gitu kan cerita dia. Nah saya lagi cari orang nih kata dia kan, siapa yang kira-kira bisa bantu saya untuk mengelola percetakan itu gitu. Nah si Farudinnya bilang saya ada katanya kan, "Eh, tapi Pak kalau boleh apakah orangnya misalkan bebas maksudnya kan nggak ada pendidikan segala macam katanya kan maksudnya ada apa kriterianya seperti apa, oh enggak pokoknya yang penting orang itu saya hanya minta jujur aja gitu. Nah Farudin ini tadinya ngenalin si kasirnya itu kan si temen dia waktu Iya, lagi iya. di offset yang lama kan. Nah begitu dikenalin, oh ya udah saya datanglah ke percetakan saya katanya si kasirnya ini kan datang ke sana. Kata si Farudin juga udah nggak apa-apa kalau kamu memang nanti rezeki kamu ada di sana nggak apa-apa nanti saya nyari orang lagi untuk gantiin kamu kata si Farudin. Ya udah tapi dia nggak enak kalau mau pergi gitu kan karena dia udah zaman waktu kerja sampai merintih kan berdua gitu kan sampai dia dibaca di kasir. Nah tiba-tiba pas ngobrol ke sana besoknya ketemu lagi datang lagi ke situ katanya Pak saya nggak diterima katanya. Loh kenapa nggak diterima? Ya begitu saya cerita bahwa bapak adalah dulu gini-gini malah beliau mintanya bapak ya ke sana katanya kan. Kata si teman kasir ini, oh gitu katanya. Waduh gimana ya? Dia bilang gitu. Udahlah Pak, sudah cerita semua kok tentang Bapak katanya, kata si temannya itu. Nggak taunya malam itu datang lagi serombongan satu keluarga. Datang ke tempat makan itu. Ceritalah bro, di situ. Disitulah Semuanya. awal mulanya. Iya, cerita semuanya bahwa saya dulu begini-begini. Si Farudi kan disuruh cerita kan. Oh. Udah di situ klop. Saya cari orang seperti kamu katanya. Saya hanya butuh orang yang jujur. Saya nggak butuh orang yang pinter. Kalau pinter mah bisa diajarin, tapi orang jujur nggak bisa diajarin. Kalau udah nggak jujur, tetap nggak jujur. Ini versi si Pak Tasyanto ini. Memang orangnya sih, begitu saya lihat ya bro ya, orangnya tuh, sorry ya, kita bukan bicara etnis ya. Dia suku Tionghoa. Tapi
nggak pernah apa ya, nggak pernah melihat bahwa mau suku mana enggak bro. Nggak pernah mikirin ras Membeda, lah ya. ya ras nggak ada dia. Pokoknya dia yang penting tuh siapapun yang bisa jujur, ya ayo gitu. Udahlah hanya Penting NKRI lah ya. ya apa itu bro. Negara Kesatuan Republik Indonesia lah. Akhirnya singkat cerita itu, ya itulah katanya bang. Akhirnya saya tuh ketemu sama beliau ini dan beliau ini menyerahkan sepenuhnya ke saya. 100% perusahaan ini pokoknya persyaratan ini tuh kamu kelola lah. Kamu butuh modal berapapun saya kasih. Dan itu kan akhirnya beli mesin segala macam itu kan udah pokoknya dia minta kalau yang teknologi ya begini yang ikutin. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa bukan sulit gitu teknologi ini gitu kan. Akhirnya dia kerjain. Dia kerjain sampai akhirnya suatu saat dia pakai sistem caranya dia. Cara dia itu adalah bahasanya tuh dia gini. Saya ini kalau memandang tim, dia nggak bilang memandang anak buah gitu. Kalau saya memandang tim saya ini adalah memanusiakan karyawan gitu. Jadi karyawan itu bukan dianggap sebagai karyawan atau pembantu gitu. Dia memanusiakan karyawan. Jadi dia apa ya bro? Disejajarkan lah gitu. Iya. Sebagai partner lah. Sebagai partner bahasanya mah. Jadi siapapun yang kerja sama beliau ini sama si Farudin ini nyaman. Akhirnya berkembang lah bro. Berkembang nih. Satu saat pokoknya yang punya ini mau udah lepas aja, masa bodoh gitu. Tenang lah ya. Iya pokoknya gini aja, ini perusahaan kamu pegang terserah mau pakai cara apapun terserah kamu. Kamu muslim, saya tionghoa kan saya non muslim, ya kan? Cari karyawan yang muslim siapa silahkan. Mau calon campur ya. Pokoknya dia nggak mau turun campur lah. Intinya pokoknya yang penting ada satu agreement, perjanjiannya entah bagi haji seperti apa gitu. Dan dia itu yaitu tadi dengan sistem tadi dengan memanusiakan karyawan gitu. Jadi karyawan di situ tuh dibuatnya senyaman mungkin. Sampai akhirnya dia tuh berkembang bro. Berkembang Tangerang, kemudian di Bekasi, gitu kan. Di Jakarta aja dia ada 4 tempat ya di Jakarta itu. Dia buka cabang tuh. Sampai akhirnya dia pindah nih, bukan pindah, buka cabang ke luar kota. Yang pertama buka adalah Semarang. Karena Tasyanto ini aslinya sebenarnya Chinese Semarang dia kan. Bukalah di sana. Dan dia nggak mau tahu pokoknya anaknya juga dikasih tahu jawab nggak mau akhirnya anaknya dikasih perusahaan baru lagi kan, perusahaan lain lah, bukan bidang percetakan. Semarang buka, terus kemudian Surabaya buka, Solo, Jogja. Ya ini untuk wilayah Jawa nih. Langsung lari ke Medan, buka di Medan. Terus kemudian di Makassar. Pokoknya berkembang lah bro, ceritanya dia berkembang besar. Sampai akhirnya ada acara pembukaan di Bandung ceritanya. Pembukaan cabang di Bandung. Saya diundang. Ya bang, datanglah katanya kan. Tapi memang saya selalu ngikutin ya cerita dia tentang buka di mana-mana, kan selalu call kan. Ya bang, saya ada buka nih di Semarang. Datang ke sana, saya nggak bisa karena kan jauh kan. Buka di Jakarta saya selalu ikut nih, di 4 cabang di Jakarta saya ikut. Nah pas di Bandung ikut. Nah di Bandung ini kan udah yang kesekian kali setelah buka cabang yang tempat lain. Cerita di situ kan bahwa sambil makan gitu kan di tempat makan kita dibawa ke restoran tuh sama si Farudin ini cerita gitu. Farudin ini cerita bahwa sistem yang dia pakai itu tadi memanusiakan karyawan itu adalah itu tadi bukan sebagai pekerja tapi sebagai partner. Nah akhirnya si Tasyanto itu cerita bahwa saya ngikutin pola-pola cara dia memegang perusahaan gitu. Ternyata bro, dia itu yang tadi bilang tadi memanusiakan karyawan itu, tadi hak-hak sepenuhnya tuh benar-benar dipenuhin. Jadi kayak misalkan dia nggak punya rumah gitu ya bro ya, dibantu. Yang nggak punya kendaraan, motor misalnya atau motor lah rata-rata ya pegawainya motor, dibantu. Terus kemudian kos-kosan gitu. Dia nggak buat kos-kosan, dia buat beli lahan, dibuat kontrakan untuk karyawannya di sampingnya gitu. Pokoknya itu dimuliakan banget lah karyawannya, dipermudah lah ya. Dipermudah segala sesuatunya. Sampai suatu ketika itu ada cerita bahwa tiap bulan
dia mengumrohkan karyawannya di masing-masing cabang itu, Waduh, digilir itu. Masya Allah. Luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi bro, si Tasyanto ini kan non muslim, udah non muslim, dia ngikutin cara-cara dia. Jadi dia karyawannya dia itu, ya hampir 90% kan rata-rata orang Jawa semua kan, orang pribumi lah ya. Diikutin dia, walaupun dia ke anaknya bilang katanya, kamu harus ngikutin Farudin, ya harus ngikutin Farudin bahwa kamu punya karyawan itu harus dimuliakan gitu kan. Dan diikutin sama anaknya itu. Anak itu di bidang programmer gitu bro. Si anaknya si programmer lah. Jadi karyawan itu tiap bulan diikutin, jadi diumrohin gitu. Diumrohin, terus tiap tahun itu hak-haknya kayak gajinya segala macam itu, yang THR segala macam full. Terus dalam satu tahun tuh ada yang namanya piknik bersama seluruh cabang gitu. Jadi nggak berpikir gini, aduh nanti rugi nih kalau belum, enggak. Tapi anehnya dengan cara-cara seperti itu malah semakin berkembang pesat. Dan di beberapa kota gitu kan. Wah itu sampainya saya berpikir, waduh, pas cerita di Bandung itu saya ketemu, waduh nggak nyangka banget ya kalau cerita dari kisah si Farudin ini gitu kan. Orang yang dibuang gitu kan. Ya anggap aja orang yang dizolimi lah ya. Artinya dia bekerja pertama dulu seperti apa gitu kan, sampai nggak kepake. Terus dia akhirnya buka warung ya. Sukses, itulah kadang-kadang saya berpikir Ada jalannya. ada jalannya gitu ya. Orang-orang baik ya. Ya, jadi ketika dia bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan sungguh-sungguh ya, artinya dia nggak melihat bahwa pamrih gitu ya, saya kerja karena digaji atau saya kerja karena begini, enggak. Dia kerja mah kerja aja terus, ikutin alur hidup dia gitu. Sabar dan ikhlas. Iya. Sampainya ya itu tadi, kalau orang baik pasti ketemu dengan orang baik gitu ya. Seperti kayak air dengan minyak gitu ya. Ketika minyak ketemu dengan air, kan bersatu gitu. Sama kan mungkin kalau cerita dari Farudin tadi, ketika pertama dia ketemu dengan yang perusahaan itu, walaupun dia udah baik nih, anggap aja dia minyak gitu kan. Yang satunya ini air gitu. Nggak akan nyambung gitu. Tetap aja dia suatu saat kebuang gitu. Ada clash, ada masalah macam, ya, terlalu. Jadi itulah bro. Singkat cerita, sampai sekarang masih terus berkembang. Masih ya. Bahkan sekarang itu beliau ini sudah posisinya itu udah kayak, jadi perusahaan ini udah seperti kayak perusahaan yang besar bro. Jadi udah pakai sistem, jadi berkembang banyak ya. Ya berkembang juga. Akhirnya beliau ini partner juga dengan si anaknya temennya yang programmer itu. Jadi sekarang bukan hanya di bidang digital mesin digital doang. Jadi sekarang udah merambah ke program-program sistem-sistem gitu kan di perusahaan-perusahaan yang seperti apa. Dan dia kerjasama itu. Jadi udah berkembang lagi, udah makin banyak lah bidang-bidang yang dia tanganin gitu. Happy ending lah ya. Happy ending. Wah pokoknya kalau, bahkan dia pernah diangkat di satu televisi ya, diwawancara gitu ya, tentang kisahnya gitu, kisah perjalanan karirnya dia gitu ya, dari mulai nol gitu. Ya seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Karena kan saya bukan membaca cerita ya. Kan saya dengar langsung kan pelaku lah dengan beliau itu kan, jadi tahu betul gitu karakternya seperti apa. Jadi kalau cerita itu bukan ada bumbu-bumbu ya, ketika kamu diwawancara mungkin sudah disetting atau apa gitu. Cerita apa adanya saya itu. Jadi apa ya, itulah ya maksudnya kisah seseorang yang boleh dibilang itu di mana ada keikhlasan dan kejujuran akan dimudahkan gitu. Iya. Itu pesan moralnya. Pesan moralnya. Dan sekarang ini bro, orangnya tetap aja low profile. Walaupun udah sesukses apapun. Aduh, itu rumahnya juga boleh dibilang ya bro, menteri aja kalah lah, rumah menteri lah gitu kan. Udah diangkat lah derajatnya oleh Allah ya. Betul, melalui si Pak Tasyanto ini. Nah Pak Tasyanto ini juga boleh dibilang juga orangnya low profile juga. Jadi nggak pernah yang bangga gimana, enggak. Artinya cara-cara yang Farudin lakukan ketika dia memperlakukan karyawannya adalah dengan jalan kebaikan ya, dan jalan memanusiakan karyawan yang muslim diumrohkan ya kan. Terus yang tidak punya rumah dikasihlah jalan supaya dia punya rumah. Apakah dia dibantu dengan uang muka, apakah dia dibantu dengan cicilan itunya gitu ya. Terus yang nggak punya rumah dia disiapin tuh mesnya gitu. Jadi yang saya agak ini bro, setiap cabang itu selalu ada mesnya di belakang. Jadi kali ini nggak usah kemana-mana. Ya kalau saya ambil kesimpulan sih Pak Farudin ini
eh, kalau diibaratkan berlian itu dimanapun tetap berlian. Tetap berlian, walaupun di Tempat lumpur sampah, manapun. di mana Iya. tetap berlian. tetap berlian. Bermanfaat bagi orang Betul, lain ya. betul. Oke, luar Mungkin biasa, itu mantap ceritanya. banget bro. Ya, Ceritanya. mudah-mudahan ini akan jadi inspirasi lah ya buat Ya. kita semua gitu loh, bahwa bekerjalah dengan jujur dan ikhlas aja Ya. gitu. Akan suatu saat pasti akan Ya. ketemu jalannya gitu. Ya. Dan itu pasti hanya Allah lah ya yang bisa Ya. menolong gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Oke, Bang siap. Migo sudah berbagi kisah dengan kita semua. Iya, iya. Dari apa yang disampaikan itu memberikan manfaat yang positif buat kita semua tentunya ya. Amin, amin, amin. Juga buat sahabat bisikan hati. Mhm. Oke, Insya terima Allah. kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Bang Migo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.